Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina dengan NIM 122106214113. Saya dari kelas 4B Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS pembelajaran ekonomi digital, yaitu dengan mereview aplikasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran menggunakan mobile learning. 1. Aplikasi Zenius. Zenius adalah layanan aplikasi dalam bidang pendidikan yang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dalam sebuah aplikasi online. Di dalamnya terdapat berbagai fitur yang mendukung kegiatan belajar siswa. OS minimal 5.0 ke atas, ukuran 30 MB, rating 4,7/5 Google Play. Ada pula kelebihan dan kekurangan aplikasi Zenius ini. Yang pertama kelebihannya yaitu free akses video, di mana siswa dengan mudah mendownload atau mengakses video pembelajaran di aplikasi Zenius ini. Yang kedua, terdapat bank soal, di mana siswa juga bisa melihat bank soal pembelajaran yang ada di aplikasi Zenius. Yang ketiga, ada fitur Zenbot. Fitur Zenbot ini yaitu robot Zenius, yang dimana jikalau ada pertanyaan dari siswa, Zenbot inilah yang menjawabnya. Yang keempat, mudah digunakan. Yang kelima, konsultasi gratis. Yang keenam, adanya fitur scan tugas. Yang ketujuh, fitur persiapan ujian sekolah. Ada pula kekurangan aplikasi Zenius ini. Yang pertama, animasi kurang menarik. Yang kedua, Zenbot kerap error. Yang ketiga, tidak ada fitur pembelajaran agama. Yang kedua, pembelajaran menggunakan media sosial. 1. WhatsApp. WhatsApp adalah satu media sosial yang paling banyak digunakan pada masa sekarang ini. Ada banyak fitur yang tersedia di dalam WhatsApp, seperti video call, pengiriman foto atau gambar, pengiriman file dan video, serta chatting. Dengan berbantu smartphone dan internet, WhatsApp dapat digunakan secara mudah. Aplikasi bisa diunduh secara gratis di Google Play Store dan pengguna bisa langsung mendaftar dengan nomor HP. Ada pula kelebihan dan kekurangan aplikasi WhatsApp ini. Kelebihannya yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. WhatsApp mudah digunakan sehingga baik guru maupun siswa dapat dengan cepat beradaptasi. Yang kedua, fitur Instagram. Yang kedua, fitur beragam. WhatsApp menyediakan berbagai fitur dan layanan yang mendukung pembelajaran online, seperti pengiriman file, pesan teks, gambar, video, ataupun panggilan suara. Yang ketiga, pengiriman materi. Guru dapat membuat grup kelas untuk mengirim berbagai materi, tugas, dan informasi pembelajaran. Ada pula kekurangan aplikasi WhatsApp ini. Yang pertama yaitu keterbatasan sinyal internet. WhatsApp memerlukan koneksi internet yang stabil. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang memadai. Yang kedua, komunikasi hanya dengan chat saja. Kapasitas orang terbatas jika ingin bertatap muka secara virtual atau video call. Yang kedua ada Instagram. Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang digunakan untuk membagikan foto dan video. Instagram merupakan sebuah aplikasi instan Telegram yang memungkinkan pengikutnya untuk menjalin interaksi dengan saling bertukar like dan komentar. Di dalam pembelajaran, guru dan siswa bisa saling mengikuti satu sama lain. Fitur di Instagram yaitu Feed, Instagram Stories, siaran langsung, dan Reel. Ada pula kelebihan dan kekurangan aplikasi Instagram ini. Kelebihannya yang pertama yaitu terdapat banyak fitur.
Salah satunya fitur siaran langsung. Dengan menggunakan fitur ini, guru bisa memberikan ilmu yang mereka punya dan menjelaskannya melalui siaran langsung tersebut. Kemudian dengan fitur lainnya yaitu Real Feed Story yang sangat mempermudah siswa seperti mengumpulkan tugas. Yang kedua ada penonton tidak terbatas. Instagram bersifat universal, dapat diakses oleh semua orang. Jadi, siswa bisa melihat stories pembelajaran yang guru berikan. Yang ketiga, sarana mengekspresikan diri. Guru bisa menggunakan Instagram untuk memberikan tugas yang menarik seperti membuat video dan unggahan lainnya. Ada pula kekurangan aplikasi Instagram ini. Yang pertama yaitu menghabiskan banyak kuota. Penggunaan berkelanjutan menjadi beban bagi para siswa yang memiliki keterbatasan kuota internet. Yang kedua, menggunakan jaringan internet yang stabil. Aplikasi ini membutuhkan jaringan internet yang stabil karena jika internet error, maka proses pembelajaran sedikit lambat. Yang ketiga, keterbatasan durasi video. Pada unggahan story ada batasan waktu maksimal 30 detik. Jika video tersebut lebih panjang, maka akan lanjut ke story selanjutnya. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan game. Yaitu yang pertama ada Quizizz. Quizizz merupakan aplikasi yang membuat permainan kuis yang sangat interaktif dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Di dalam aplikasi Quizizz dapat disediakan berbagai macam konten yang menarik dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat soal yang menarik untuk peserta didik pada saat mengerjakan tugas dan membuat peserta didik lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Ada pula kelebihan dan kekurangan Quizizz ini. Kelebihannya yang pertama yaitu bagi guru atau pendidik mudah dalam membuat soal. Yang kedua, ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, setelah itu akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal. Juga mendapatkan ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Yang ketiga, bila siswa menjawab kuis tersebut salah, maka akan muncul jawaban yang benar guna koreksi mandiri bagi siswa. Yang keempat, ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis, pada sesi akhir atau penutup, sebelumnya akan ditampilkan di review Quizton guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Ada pula kekurangan Quizizz. Yang pertama, jaringan atau internet harus stabil. Yang kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Itu artinya, siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan cara lain untuk mencari jawaban. Yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Yang keempat, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Yang kedua, Duolingo. Aplikasi ini membuat proses belajar bahasa baru menjadi lebih menyenangkan dengan pelajaran ukuran yang kecil dan terasa seperti bermain game. Bernama Duolingo, kamu bisa menemukan aplikasi bermain sambil belajar bahasa asing ini di Android maupun iOS. Selain kemampuan berbicara, Duolingo pun dapat meningkatkan skill lainnya seperti menulis, membaca, menerjemahkan, mendengarkan bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya. Metode aplikasi ini seperti bermain game. Tentu saja, siswa jarang merasa bosan karena pembelajarannya menarik, ada dan sangat humoris, ataupun sedikit humoris. Ada pula kelebihan dan kekurangan Duolingo ini. Kelebihannya yang pertama, yaitu pilihan bahasa dari Duolingo cukup banyak. Di antaranya adalah bahasa Inggris, Spanyol, Italia, bahasa Polandia, Belanda, dan Ukraina. Yang kedua, proses penggunaan aplikasi yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dan penggunaan dapat memilih fitur pemula atau tingkat lanjut. Yang ketiga, materinya tak melulu dalam bentuk teks.
namun juga audio dan visual yang dikemas seperti game yang terasa menyenangkan. Yang keempat, tidak hanya fokus pada penerjemahan kata, namun juga ilmu tata bahasa yang dijelaskan pada materi. Ada pula kekurangan Duolingo ini. Yang pertama, terkadang kalimat yang digunakan di aplikasi masih jarang dipakai dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aplikasi juga masih belum menyediakan fitur untuk berkomunikasi antar pengguna. Yang ketiga, aplikasi mempunyai banyak iklan. Untuk menghilangkan iklan tersebut, kita perlu mengeluarkan uang guna berlangganan Duolingo Plus. Yang ketiga ada Kahoot. Kahoot merupakan media pembelajaran online berbasis soal bebas yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengevaluasi hasil proses belajar siswa, mengulas materi pelajaran dan merangsang minat siswa untuk berdiskusi dengan baik. Cara menggunakan aplikasi Kahoot terdapat dua langkah. Langkah pertama adalah membuat kuis di Kahoot. Jika belum memiliki akun, sebaiknya melakukan pendaftaran akun dan pendaftarannya bisa menggunakan Gmail. Yang kedua adalah melakukan permainan kuis di Kahoot. Selama melakukan kuis, kita dapat mengatur pertanyaan yang menampilkan hasil kuis dan dapat melihat jawaban siswa. Ada pula kelebihan dan kekurangan Kahoot ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, tampilan menarik dan bervariatif. Yang kedua, berbasis pada teknologi dan dapat dimainkan dari smartphone sehingga lebih praktis. Yang ketiga, siswa dapat melihat hasil jawaban secara langsung hasil evaluasi. Yang keempat, guru dapat mengontrol dan memantau jawaban siswa dengan cepat. Yang kelima, berbasis interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Ada pula kekurangan Kahoot ini. Yang pertama, terbatasnya waktu pertemuan di kelas. Pembelajaran dengan Kahoot memerlukan waktu tambahan, dan terkadang jam pelajaran yang terbatas dapat menjadi kendala. Yang kedua, jaringan harus stabil. Yang ketiga, soal dan jawaban terlalu singkat. Yang keempat, hanya efektif untuk evaluasi belajar dan efektif jika ada pengawasan. Yang keempat, pembelajaran menggunakan layanan cloud. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive merupakan salah satu layanan cloud tempat penyimpanan semua file dan dokumen Anda yang tersimpan secara daring atau online. Saat masuk dengan akun Google, Anda dapat mengakses dokumen tersebut dari perangkat apapun. Ada pula kelebihan dan kekurangan Google Drive ini. Kelebihannya yaitu membuat folder kolaboratif untuk berbagai referensi dengan sesama pendidik ataupun sesama pelajar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Variasi gratis Google Drive bisa menyediakan hingga 15 GB ruang penyimpanan. Yang ketiga, sinkronisasi yang mudah dilakukan. Google Drive dapat dengan mudah disinkronkan dengan akun Google Anda. Yang keempat, dukungan untuk berbagai format file. Google Drive memungkinkan Anda menyimpan berbagai jenis file termasuk dokumen, foto, dan video. Ada pula kekurangan Google Drive ini. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Karena Google Drive berbasis cloud, koneksi internet diperlukan untuk mengaksesnya. Pastikan perangkat Anda terhubung ke internet sebelum masuk ke Google Drive. Yang kedua, sangat lama menyimpan file, jika file yang disimpan dalam ukuran besar. Yang kedua ada Gmail. Gmail adalah salah satu layanan cloud yang banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Dengan Gmail, seseorang dapat saling berkirim surat atau pesan elektronik melalui jaringan internet, dan Gmail juga sering digunakan dalam mengirimkan tugas. Ada pula kelebihan dan kekurangan Gmail ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, Gmail dapat terkirim dengan cepat. Gmail mengirim
email yang telah kamu buat dengan cepat, sekitar 5 detik setelah mengeklik tombol kirim. Yang kedua, penyimpanan cukup besar. Gmail menyediakan penyimpanan data sebanyak 15 GB untuk setiap akun. Jumlah tersebut dirasa lebih besar. Yang ketiga, dapat login lebih dari satu akun. Gmail mengizinkan pengguna untuk login ke lebih dari satu akun. Dengan kelebihan ini, pengguna dapat beralih dari satu akun ke akun lainnya secara lebih cepat. Ada pula kekurangan Gmail. Yang pertama, tampilan yang terkesan monoton. Sebenarnya, Gmail memberikan opsi untuk mengubah setting tampilan dan tema Gmail. Namun, beberapa orang mengeluhkan bahwa opsi yang disediakan Gmail masih sangat terbatas. Yang kedua, manajemen email yang menggunakan label bukan folder. Gmail menggunakan label untuk mengatur email, bukan folder seperti layanan email lainnya. Ini bisa membingungkan bagi para pengguna. Yang kelima, pembelajaran menggunakan augmented reality. Yang pertama ada 3D Bear. 3D Bear adalah sebuah platform pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 3D dan augmented reality untuk meningkatkan pengalaman belajar. Aplikasi yang memungkinkan pengguna, terutama siswa dan guru, untuk membuat, mengedit, dan berinteraksi dengan objek 3D secara visual melalui IR. Ada pula kelebihan dan kekurangan dari 3D Bear. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengalaman langsung. 3D Bear memungkinkan siswa untuk melihat objek 3D secara langsung melalui IR, sehingga mereka dapat memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, visualisasi yang konkret. Dengan melihat objek dalam bentuk 3D, siswa dapat memahami struktur dan hubungan antara bagian-bagian objek dengan lebih jelas. Yang ketiga, interaktif dan kreativitas. Siswa dapat berinteraksi dengan objek 3D melalui perangkat mereka, memutar, memperbesar, dan memeriksa detailnya. Ada pula kekurangan dari 3D Bear. Yang pertama, ketergantungan pada aplikasi. Siswa harus mengandalkan aplikasi 3D Bear untuk mengakses objek 3D, dan jika aplikasi tidak berfungsi, pembelajaran dapat terganggu. Yang kedua, kurangnya konteks. Meskipun objek 3D dapat dilihat dengan jelas, siswa mungkin kesulitan memahami konteks penggunaan objek tersebut dalam situasi nyata. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.